Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 202191201 dari program studi S1 Pendidikan Jasmani tahun 2020. Saya akan menjelaskan tentang makalah pengelolaan satuan pendidikan. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada suatu pendidikan, standar pengelolaan menjadi sangat penting karena turut mengambil bagian dalam perwujudan tujuan pendidikan. Standar pengelolaan akan menentukan bagaimana hasil dari proses pendidikan yang dilakukan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Standar pengelolaan kemudian menjadi standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepada satuan pendidikan. Di bab 2, pembahasan. A. Menjelaskan jenjang pendidikan beserta tujuannya. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkannya. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 sudah tercantum tentang menjelaskan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Lalu, tujuan pendidikan secara umum, di antaranya mendapatkan pengetahuan, membangun individu yang bijak sebagai warga negara, membangun harga diri dan kepercayaan, kesiapan untuk bekerja, mengajarkan cara hidup. Lalu B, menjelaskan fungsi manajemen dan pengelolaan sekolah. Di sini sudah saya rangkum menjadi enam fungsi. Ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi terciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama sekolah. Lalu ketiga ada fungsi penggerakan, yaitu fungsi yang menggerakkan kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Lalu keempat ada fungsi pengkoordinasian. Fungsi koordinasi ini dalam operasionalnya mengerjakan unit-unit orang-orang, lalu lintas informasi dan pengawasan seefektif mungkin. Semuanya harus seimbang dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu kelima ada fungsi pengarahan. Pengarahan ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama, tidak menyimpang yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Lalu yang terakhir ada fungsi pengawasan. Menurut Oteng Sutrisna pada tahun 1983, fungsi pengawasan adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian yang perlu dibuatnya. Sedangkan menurut Johnson tahun 1973, menyatakan bahwa pengawasan adalah fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana. Mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Lalu ada dari tadi menjelaskan fungsi manajemen atau pengelolaan sekolah. Sekarang ke C, menjelaskan prinsip pengelolaan sekolah. Prinsip pengelolaan sekolah ini terbagi menjadi
Jadi 14 menjadi 14 prinsip pengelolaan sekolah. Yang pertama, pembagian kerja, division of labor. Pembagian kerja di sekolah harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Tujuannya agar terjadi spesialisasi. Semakin seseorang mengkhususkan kerja sesuai keahliannya, semakin efisien dan efektif. Lalu yang kedua, ada otoritas atau wewenang atau authority. Para guru dijadikan mitra kerjasama oleh kepala sekolah sesuai keahliannya harus diberikan keleluasaan dalam bertindak. Lalu yang ketiga ada disiplin. Semua orang yang terlibat dalam organisasi sekolah harus patuh pada aturan dan kesepakatan yang menjadi rambu-rambu atau tata tertib sekolah. Lalu keempat, ada kesatuan perintah. Peranan kepala sekolah merupakan top leader. Satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab akan maju mundurnya pengelolaan sekolah. Terkadang kekacauan komunikasi muncul disebabkan karena kurang tegasnya kepala sekolah dalam memberikan komando dan kurang menguasai atau memahami permasalahan yang sedang terjadi. Lalu yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Setiap tugas dan pekerjaan di sekolah harus dilakukan dengan cara berfokus. Satu program tuntaskan dulu sebelum menggarap pada program yang lain. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Perlu disusun skala prioritas ketika merencanakan setiap pekerjaan. Tugas utama pengelola sekolah adalah mendidik peserta didik, jadi tidak terjadi campur aduk dengan kepentingan lainnya yang bersifat abadi. Lalu yang ketujuh, pemberian upah. Kedudukan seorang kepala sekolah, guru, dan karyawan tetap di tengah-tengah masyarakat, dipandang sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas. Apalagi dengan program sertifikasi, guru dalam jabatan kini sedang direalisasikan oleh pemerintah. Maka pihak sekolah tinggal konsentrasi kerja yang lebih giat. Yang kedelapan, pemusatan. Secara organisasi, kedudukan kepala sekolah merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di sekolah. Namun, demikian setiap permasalahan yang dipertanggungjawabkan itu diawali dengan proses musyawarah para guru. Yang kesembilan, jenjang jabatan. Dimulai dari wakil kepala sekolah, laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, bagian TU, dan sebagainya. 10. Tata tertib. Rambu-rambu yang berlaku bagi semua subjek pendidikan di sekolah. Tata tertib tidak hanya diperuntukkan bagi murid-murid. Pada guru juga memiliki tata tertib sendiri, hanya saja penerapannya mungkin yang berbeda, supaya tata tertib ini tidak diindikasikan sebagai sebuah pengekangan yang bersifat kaku. 11. Keemasan. Kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan pada prinsipnya sama-sama melakukan pengabdian. Hanya kesempatan, jabatan, dan nasibnya saja yang berbeda. Kestabilan staf, memimpin atau menyuruh orang dewasa harus penuh dengan pertimbangan psikologis. Jadi, seorang kepala sekolah jika harus mengingatkan bawahannya harus dengan cara bervariasi untuk menghindari ketersinggungan yang mengakibatkan menurunnya semangat kerja. 13. Inisiatif, lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Istilah ini juga diterapkan dalam kebijakan berorganisasi akan menumbuhkan daya kreativitas semua pihak. Yang terakhir, semangat korps. Menggalakkan semangat kerja kelompok dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. Dilanjut lagi ke bagian D. Bab 2 bagian D. Menjelaskan beberapa bidang penggolongan atau pengelolaan sekolah. Yang A, manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu manajemen kurikulum juga merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah.
Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Bagian B, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengikuti secara efektif dan efisien. Dari manajemen kesiswaan, di sini masih terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenang yang diajarkan. Oh, maaf, untuk yang bagian ketiganya, ini saya salah ketik. Jadi, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka, guru yang menyampaikannya itu menyenangkan untuk diajarkan kepada siswa-siswanya. Dalam artian mungkin tidak mudah emosi gurunya, sedikit-sedikit marah atau yang sejenisnya gitu. Jadi, gurunya menyenangkan dan mengajarkannya dengan benar-benar dengan sepenuh hati tanpa ada emosi dan full kesabaran gitu. Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tapi juga ranah efektif dan psikomotor. Dan dari bagian D, manajemen kesiswaan, lalu dilanjut lagi ke bagian C, manajemen ketenagakerjaan atau personalita manajemen. Tenaga kerjaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja dengan tenaga kependidikan untuk mencapai sasaran perorangan. Manajemen ketenagakerjaan sangat diperlukan karena karena dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan terhadap kependidikan dalam upaya mencapai tujuan individual maupun organisasi. Lanjut ke bagian D. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan dana keuangan yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah. Cara sekolah mengadministrasikan dana tersebut dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut. Serta diperhatikan pula faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, donatur, maupun sumber-sumber yang lainnya. Lanjut ke yang E, manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan dapat menunjang untuk kegiatan tersebut seperti gedung, kelas, meja, kursi, dan alat lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar, seperti taman, kebun, lapangan, dan lain sebagainya. Sarana prasarana juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah.
Manajemen sarana prasarana menurut Mulyono adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap dipakai dalam proses belajar mengajar. Yang F, manajemen humas. Humas dapat diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti, dan memperoleh pengakuan penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu ke G, manajemen ketatausahaan dan sistem informasi. Manajemen ketatausahaan dan sistem informasi adalah kegiatan menghimpun segala keterangan yang diperlakukan organisasi dan mencatat sebagai keterangan baik dalam bentuk tulisan maupun audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan, serta mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan di setiap kegiatan sekolah. Lalu di bab 2 bagian E, di sini ada bagian yang menjelaskan tentang struktur sekolah dalam pendidikan menengah. Yang pertama ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, lalu wakil kepala sekolah kesiswaan, staf kurikulum, staf kesiswaan, wakil kepala sekolah sarana, ada humas, staf sarana, dan tata usaha. Lalu untuk pelajarannya ada mapel agama, mapel PPKN, mapel bahasa Indonesia, mapel matematika, mapel IPA, mapel IPS, mapel bahasa Sunda untuk yang wilayah di Jawa Barat, mapel bahasa Inggris, mapel prakarya, mapel seni budaya, mapel BK, mapel komputer. Yang terakhir bab 3 penutup. Di sini kesimpulannya, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, pemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Pengelolaan sekolah berfungsi untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Prinsip pengelolaan pendidikan adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia dan realitas nilai-nilai. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Cukup sekian dari saya, Muhammad Ilham Maulana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang masih terbata-bata karena belum terbiasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.